Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 4120222249. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari PPG Prajabatan tahun 2022 di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Saya di sini akan mempresentasikan dan menjelaskan sedikit mengenai artikel saya yang berjudul Pancasila sebagai Fondasi Pendidikan di SDN Siwalan Kerto 2 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, yang pertama, Pancasila lahir berdasarkan nilai-nilai budaya yang dibangun sejak zaman dahulu. Nilai-nilai Pancasila ini mendasari segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia dan juga pastinya memperkokoh persatuan serta kesatuan negara Indonesia. Maka dari itu, yang melatar belakangi artikel saya ini adalah pudarnya nilai-nilai Pancasila pada lingkungan sekolah, terjadinya perilaku penyimpangan. Contohnya salah satunya yaitu tawuran antar sekolah. Nah, seperti yang kita tahu pada saat ini bahwasanya kurikulum merdeka sudah semakin digembor-gemborkan di segala penjuru satuan pendidikan. Dan yang menjadi salah satu ciri khas dari kurikulum merdeka adalah adanya profil pelajar Pancasila yang juga menjadi fondasi di pendidikan di SD. Profil pelajar Pancasila ini merupakan upaya lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi penerus bangsa. Pendapat dari para ahli bahwasanya karakter dan kemampuan dalam konsep profil pelajar Pancasila atau P3 ini merupakan perwujudan nilai Pancasila sekaligus tujuan pendidikan nasional berdasarkan dari pendapat Anggraini pada tahun 2020. Dan yang menjadi metode penelitian saya kali ini, yang pertama, saya menggunakan penelitian yang berjenis kualitatif deskriptif. Yang mana menurut Molong, pendekatan penelitian ini mengambil data-data berupa gambar, kata, serta bukan angka. Pengambilan data-data tersebut dapat dilakukan dari hasil wawancara, foto, catatan lapangan, dokumentasi pribadi, videotek, memo atau catatan, dokumentasi, dan lain sebagainya. Dan pengambilan data pada artikel saya kali ini yaitu menggunakan yang pertama ada wawancara, pengambilan foto, observasi, dan juga dokumentasi. Dan yang menjadi populasi pada penelitian saya kali ini yaitu peserta didik kelas 5C yang berjumlah sebanyak 34 siswa. Dengan waktu penelitian yang saya gunakan pada semester ganjil pada tahun ajaran 2022 sampai 2023. Ada 3 pendapat ahli yang saya cantumkan di sini, yaitu menurut Nani pada bukunya yang berada pada tahun 2009, Nani berpendapat bahwa setelah anak mendapatkan pengajaran perihal moral, anak tersebut dapat meresapi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Nilai-nilai Pancasila ini akan ditanamkan kepada siswa dan dapat diimplementasikan dengan berbagai cara. Model yang digunakan yaitu saat penyampaiannya menggunakan kosakata sehari-hari agar mudah diterima oleh peserta didik, mudah dimengerti, dan mudah untuk dilakukan bagi siswa. Agar siswa juga mudah untuk melaksanakannya atau membuktikannya, maka dari itu anak akan merasa senang dan nyaman saat pembelajaran dan tidak merasa terbebani. Lalu pendapat yang kedua pada tahun 2018 oleh Trianto dan Fadilah berpendapat bahwasanya ada baiknya kita menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan pelatihan di sekolah dasar. Penguatan karakter atau nilai yang terkandung dalam Pancasila ini di sekolah dasar maupun di beberapa jenjang tidak akan lepas dari kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran yang melibatkan aspek-aspek, yaitu yang pertama aspek kognitif, psikologis, dan aspek afektif. Lalu pendapat yang terakhir pada tahun 2019 yaitu dari Rahmawan yang berpendapat bahwasanya penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini sangat erat kaitannya dengan pendidikan perilaku. Maka sangat diperlukan juga nilai-nilai Pancasila ini ditanamkan pada anak mulai dari sekolah dasar. Menanamkan nilai-nilai ini yang terkandung dalam Pancasila juga bertujuan supaya untuk menjadi warga negara yang baik di sekolah dasar dan pembentukan karakter siswa yang diperlukan di sekolah dasar.
Karena seperti yang kita tahu bahwasanya semakin dini kita menerapkan ilmu, maka akan semakin mudah. Dan Pancasila ini juga ditanamkan kepada anak-anak, terutama kepada anak sekolah dasar, karena di usia anak sekolah dasar mudah dibimbing daripada anak yang sudah remaja. Lalu selanjutnya berikut akan saya paparkan beberapa penanaman nilai-nilai Pancasila yang sudah diterapkan di SDN Siwalan Kerto II Surabaya. Seperti yang kita tahu bahwasanya Pancasila, Panca adalah 5 dan sila adalah dasar. Maka Pancasila adalah 5 dasar-dasar. Sila yang ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa ini sudah sangat sering sekali diterapkan di SDN Siwalan Kerto II Surabaya. Contoh yang pertama yaitu adanya kegiatan sholat berjamaah yang biasanya dilaksanakan untuk peserta didik yang beragama Muslim atau yang beragama Islam. Sedangkan bagi peserta didik yang non-Muslim akan melaksanakan doa bersama di ruang keagamaannya masing-masing. Lalu yang kedua, sekolah selalu memperingati hari besar agama dan setiap 1 bulan sekali pada hari Jumat, sekolah selalu mengadakan kegiatan kultum untuk seluruh warga sekolah yang dilaksanakan di lapangan sekolah. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya membantu untuk peserta didik menanamkan nilai spiritual dan religius sesuai dengan identitas manusia Indonesia. Penanaman nilai tersebut juga membantu meningkatkan karakter peserta didik sesuai dengan konsep profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang selanjutnya yaitu penanaman sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu peserta didik selalu dibiasakan untuk saling membantu sesama, entah itu kepada teman, guru, maupun karyawan sekolah yang sedang kesusahan seperti memberikan iuran untuk menjenguk teman yang sakit, memberikan sumbangan untuk korban yang terkena bencana, dan sebagainya. Pembiasaan senyum sapa salam untuk guru dan peserta didik juga diterapkan setiap harinya. Setiap kegiatan yang dilakukan peserta didik tersebut dapat membantu untuk menyentuh sisi kemanusiaan dan juga adab dari peserta didik. Yang selanjutnya yaitu penanaman sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yaitu diterapkan pada setiap hari Senin, yang mana seluruh warga sekolah mengikuti kegiatan upacara bendera guna menumbuhkan rasa persatuan. Adanya keberagaman di SDN Siwalan Kerto II Surabaya ini menjadikan peserta didiknya juga beragam. Bahkan dalam satu kelas pun, peserta didik juga terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Tetapi, mereka tidak pernah membeda-bedakan dirinya satu dengan yang lain. Dan guru pun tidak memisahkan mereka, walaupun mereka terdiri dari suku yang berbeda. Tetapi justru malah membuat denah tempat duduk yang selalu berkelompok, sehingga mereka dapat membaur satu dengan yang lainnya. Sekolah juga memberikan fasilitas kegiatan Jumat bersih untuk memberikan kesempatan peserta didik dalam bergotong royong ataupun bekerja sama dengan semua orang. Dan yang selanjutnya adalah penanaman sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang salah satu contohnya yaitu terciptanya pada setiap pemungutan suara. Nah, pemungutan suara ini bisa dalam berbagai hal. Contohnya, dalam kegiatan pemilihan ketua kelas maupun diskusi ketika pengerjaan tugas kelompok proyek. Guru juga selalu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan hasil diskusi dan juga memberikan kesempatan untuk berpendapat pada diskusi tersebut. Peserta didik juga dapat memilih sendiri kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minatnya. Dengan adanya hal tersebut, peserta didik diajak untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi dan kepemimpinan sesuai dengan sila keempat. Dan yang terakhir adalah sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nampak pada bagaimana sekolah telah memfasilitasi seluruh peserta didik dengan ekosistem yang sama tanpa adanya perbedaan. Ruang-ruang kelas dan media pembelajaran juga disediakan oleh sekolah tanpa membedakan peserta didik yang beragam. Maka adanya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini akan mendorong peserta didik adanya jiwa kebineka tunggal ikaan yang mana selalu digagas dalam kurikulum Merdeka Belajar yang saat ini juga sudah diterapkan di beberapa sekolah di Indonesia.
Maka, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di SDN Sulankerto II Surabaya ini, menunjukkan bahwasanya terapan kurikulum Merdeka pada kelas 1 dan 4, beberapa kegiatan yang terdapat pada penerapan nilai-nilai Pancasila pun juga telah menjadi bukti bahwa SDN Sulankerto II Surabaya ini telah menjadikan profil pelajar Pancasila menjadi sebuah kebiasaan dan sifat dari manusia Indonesia. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.